sing mikir kan arena tapi ngungku atau mungkin saya batasi waktu 5 menit kalau misalnya ada 5 pertanyaan lebih dari 5 menit nggak apa-apa, silakan. aku nyiapin pertanyaan aku sing takon Yaudah. ora aku maring Ayo. lela aku maring Allahu Akbar banget nih. Ayo silakan. banyak yang skip tadi. Nanti kalau nggak ada pertanyaan, Karis yang tanya ke kalian. Jika hujan gimana kak? Hujannya bertertular gendenya. Singkat banget bilang. Kayak pertanyaannya bagus. Apa Dian? Enggak kegiatan, kamu bayangin aja kegiatan persami. Terus bagian yang kamu agak janggal itu apa? Atau yang mau tanyakan itu apa gitu? Sing janggal bisa ana wong kesuwen. Laka nyuruh tahu wong kesuwen. Bayangkan dari ambil satu kegiatan. Kalau orang temu sore kok lagi turu. Emang iya Ini orang yang baru-baru yang ditanyain. Kalau saya jadi kalian tuh pertanyaan udah banyak banget. Iya sama aja. Karena Tanya baru- boy, tanya sih. Karena baru dan belum bisa. Apa ini Biar apa bisa ini jawab. diajarkan supaya nanti yang megang. Jadi ya kita generasi mager gitu. Ya ada aja genset. Gendang. Nik, tanya Nik. Karena apa yang skip habis apa sih? Pasti Terus pin balapan gini. ya setelah enam tuh apa nanti banyak satu yang jam 10. Yuk. Teman takon tapi kita ngomongin kok sih lagi mikir kata-kata. Ini takon kan Yudi, nyupan takon kayak ngomongin itu primer ya. Iya, Mi. Angalan. Oke. Ul, tanya Ul. Selain apa ya habis senam kan sambil nunggu upacara penutupan. Nah, kalau selain ice breaking bisa diganti apa Kak kegiatannya? Ice breaking. Jadi gini, Cerita tebak. selain ice breaking, sebenarnya ice breaking itu kan tujuannya buat nunggu makanan, ya, bukan nunggu kegiatan Apel. apel. Selanjutnya. Iya, soalnya kalau apel biasanya kita isinya bersih-bersih. Dan karena apel kan berarti kita harus bersih-bersih semuanya kan, itu kan butuh waktu lama. Nah, tapi kalau memang jarak dari ini ice breaking kan tadi sebelum nunggu makan kan, setelah makan kan berarti mungkin setelah makan terus ada jeda banyak waktu dari sampai ke makan terus bersih-bersih. Nah, itu kita bisa isi dengan acara udah selain ice breaking. Ya, kita bisa dengan Game. bukan game juga ice breaking ya. Break. Ya, kita bukan ice breaking tapi kita isi dengan lomba. Kenapa? Karena tadi yang saya sebutkan lomba di awal itu di sore itu biasanya nggak cukup waktunya. Waktunya itu biasanya buat 1-2 lomba. Nah, paginya itu diisi buat lomba juga. Karena kalau acaranya kita biasanya mulai siang, acara setelah makan itu with team. Itu kalau siang, acara setelah makan itu with team. Acara, tapi karena kita mulai acaranya pagi, jadi acara setelah makan pagi itu nggak ada kosong. Makanya setelah ice breaking biar pulangnya cepat, tergantung kita kan penutupan jam 9 ya. Acara penutupan kan jam 9. Makan itu sekitar jam 7. Nah itu dari jam 7 sampai jam 8 aja itu kita bisa isi dengan lomba. Ya. Lomba-lomba apa yang bisa diisi di situ? Itu biasanya kayak pioneering jangan, pioneering butuh waktu banyak. Ya. Bisa ke PBB, bisa ke LCC.
LCC itu kan bisa di lapangan kan, jadi 1 LCC. LCC atau ranking 1 kayak gitu loh modelnya, jadi diisi kayak gitu. Itu kalian harus pikirkan waktu mereka bersih-bersih itu cukup enggak. Kalau nggak cukup ya jangan. Jadi setelah makan langsung anak-anak dulu persiapan, langsung bersih-bersih Kalau misalnya semuanya, pas upacara. biar nanti panitia nggak capek. Kadang kan ngomongnya. Pas ada anak itu kan ngomongnya enak. lambat. Tapi kalau memang jedanya waktunya banyak ya tadi Ya, kata- bisa diisi dengan lomba. Aduh, ngomong pengen. Tugas upacara. Nah, ada lagi? Wis Nel, Upacara temu. terus lagi ketemu. Mas, Terus Iya. balik kanan tuh. kan kalau setiap acara kan kita udah Balik ada kiri, rundown sama susunan acara Pas kan. pun balik. Terus caranya kita balik. bisa Mundur kan dulu, pasti ada balik yang kanan. namanya masalah dalam setiap acara kan biasanya. Terus kalau kita menemukan solusi untuk kayak bikin plan B itu bisa biasanya dipikir dari awal atau gimana spontan, terus cara buat tahu kita bikin plan B dan solusinya itu gimana? Apot ke pertanyaan Enggak. awal. Itu kalau saya langsung Plan A, plan. langsung jalan ya ketika bikin itu ya. Jadi jelasnya kayak gitu. Nah, iya. Jadi untuk membuat sebuah plan B, kita taruhlah acara apa, acara api unggun misalkan, yang sering gagal itu kan api unggun. Pasien bab itu udah udah konsep bikin burung turun, kan nggak jadi kan? Untuk kan. Nah, jadi memang kalau PMB itu harus sudah direncanakan ya. Untuk kalian yang harus sudah direncanakan, terutama kegiatan-kegiatan yang memang acaranya di luar. Kalau misalkan hujan bagaimana, kalau misalkan tanahnya basah bagaimana, itu harus dipikirkan. Seperti tadi api unggun itu harus dirembuk lagi, itu harus dirembuk lagi. Kalau hujan bagaimana? Kalau hujannya berarti di Aula pakai di lima. aula. Kalau di pasar rapatnya gampangan, maksudnya karena PJ-nya iya itu terus ya. Jadi ketika mau di dalam atau di luar ya tetap nggak ngaruh maksudnya. Tapi untuk kalian memang harus direncanakan, Jadi seperti yang biasanya tadi ya, kayak misalkan kalau sound system nggak ada, kalau pukul gong nggak ada, kita pakai apa, ya kan? Kalian harus langsung mikirin tuh. Itu acara itu apa ya, hal-hal yang mendadak gitu, yang di luar rencana. Atau ketika acara malam ada yang kesurupan. Nah itu kan nggak emang kesurupan ada direncana kan, nggak ada kan? Emang kita plan B nggak ada, kita nggak ada plan B buat acara ada yang kesurupan ya. Jadi langsung panggil aja yang bisa ke BD gitu kan. Betul, belum coba. Cecak dulu tuh. Jadi untuk tingkatan yang ini memang harus intinya harus direncanakan setiap kegiatan ya. Makanya tadi apa perlengkapannya itu harus lengkap. Kalian harus bisa membayangkan kejadiannya. Ini harus benar-benar dibayangkan loh. Makanya ketika nanti ada PC, makanya ada PC. Ini acara ini bukan misalkan saya yang bikin acara ya, bukan saya semuanya yang mikir. Itu harus ada PC, penanggung jawab. Jadi ketika penanggung jawab upacaranya, kamu harus bisa bayangkan upacaranya itu seperti apa. Itu harus dibayangkan nih. Jadi kamu membayangkan itu disesuaikan sama upacaranya. Misalnya upacara nih, dari situ kamu bisa membuat plan B. Yang kalau misalkan ada yang kurang di situ, upacara
yang biasanya berubah itu apa coba? Yang biasanya kendala-kendala dalam upacara misalnya. Ini kita catat upacara aja. Kendala saat upacara apa? Sound mati. Nah, kalau soundnya mati, plan B-nya apa? Ya nggak ada, soundnya nggak ada lagi. Tugas pingsan. Petugas pingsan. Iya, petugas pingsan. Nah gini, makanya untuk petugas itu jangan dibiasakan, jangan orang-orang itu terus. Iya. Jangan yang kelihatannya gege orang gitu terus. Ya, semuanya itu harus Kebagi. nyoba. Jadi ketika ada yang pingsan, gampang nunjuk kok kamu maju kayak gitu. Petugas pingsan. Kalau peserta pingsan mah itu emang udah ada. Dasar. Itu kan harus ada plan B-nya kan. Bisa kalau ada petugas upacara pembukaan yang pingsan, bisa langsung diganti dengan petugas upacara penutupannya. Kan udah sama-sama latihan, ya kan? Itu. Kendala lainnya apa? Yang biasanya pas upacara itu. Jen ora termasuk ini. Apa lagi? Kalau hujan kita bisa ke aula ya. Plan B-nya apa? Kalau ke aula? Yang nggak ada apa? Tiangnya nggak ada. Terus gimana? Kalau ada tiang? Bikin Apa? Bikin Waktunya bikin. Kan udah mau upacara kita. Nah, lintasan. Lintasan bendera. Udah cukup waktu untuk bikin. Karena sih udah berdiri bikin tangan. Iya. Ya kan. Atau kalau dia jadi tiangnya pas toh, kurus tinggi. Gak apa-apa. Gak apa-apa, itu emang kemarin itu harusnya karis gitu. Tapi harus tetap. Itu baru di upacara aja ya, nanti yang lainnya juga. Makanya kalian harus bisa bayangkan, jadi nanti kalau hujan gimana, kalau di apa aula gimana. Aula kan banyak kan, ya pembina datang terlambat gimana coba kamu? Harusnya jam 2 pembina belum datang, anak udah dibariskan gimana coba? ice breaking. Nah itu kan bisa di ice breaking. Ice breaking lagi panas-panas gitu kan. Pingsan. Pingsan. Tapi itu kan banyak kayak gitu kan. Udah apa lagi? Ya silakan nanya selanjutnya. Ya Satu udah lagi, ngomong ya. aja serah nggak apa-apa. Menela. Lagi ngomong. Aku mau menela. Mungkin satu pertanyaan Harus lagi bisa silakan. ngomong. Sudah ngomong Bisa mikir. Takon berpikir. Ya bahasanya ulpa apa? Bahasa wong aneh. Nanya sah. Apa sih? Bahasanya pimen. Si. Misalnya, ya aku misalnya. Kalau apa? Ya wis misalnya ngene. Iya, apa? Misalnya kan petugas upacara biasanya kan aku sering ditakoni TP isin ora bisa jawab nah misalnya petugas upacara nang arepe pembina aku ngomongnya apa Petugas upacara. nang ngarepe pembina pas tembe jalan terus ngarepe Laporan. iya laporan Maksudnya pemimpin upacara. iya pemimpin upacara iya Ini termasuk pemimpin, termasuk petugas penyematan ketika menghadap ke pembina. Ya. Jadi ketika menghadap ke pembina, yang pertama awalnya kita lurus pandangannya kan. Nah, kita tegapin dulu. Jadi pandang pembina pendelik. Jadi awalnya gini, pandang ke pembina.
Jadi sebelum pandang itu kamu harus jangan langsung pandang, nanti kalian ditempiling. Hormat dulu ya. Kalau pin up kan udah langsung hormat kan, maksudnya penghormatan kepada pembina upacara kan udah langsung. Nah, pertama hormat, setelah hormat ke pembina, pandang, terus kata lapor ya, lapor. Terus tujuannya apa? Kalau lapor upacara pembukaan. Nah, upacara pembukaan apa? Kalau bingung upacara pembukaan apa, tinggal lihat di teks protokol. Ya. Jadi, lapor upacara pembukaan pelantikan penggalang rakit Udep ya. Udep Piranyong Klalen SMP Negeri 5 di Unang siap dilaksanakan. Jadi pertama itu ada kata lapor. Lapor terus tujuannya apa? Terus pembina kan bilang laporan saya terima, kembali ke tempat. Jawabannya siap boleh, siap, nggak perlu panjang-panjang, siap kembali ke tempat, nggak perlu panjang-panjang, nggak apa-apa. Terus balik kanan. Ini kan pada saat apa ya, pembukaan kan, sebelum pengibaran bendera. Ini awal lah, laporan awal. Kemudian laporan terakhir itu jangan dikasih lapor. Jadi ketika sama, ini juga gak hormat dulu. Ketika terakhir mau laporan ya, laporan terakhir itu maju dulu, kemudian hadap ke pembina, laporkan upacara pembukaan telah dilaksanakan, baru laporan selesai. Bedanya itu. Setelah hormatnya ini kondisional ya. Hormat itu kalau misalkan penyematan ya berarti setelah laporan selesai kembali ke tempat, hormat dulu. Yang biasanya lupa itu bagian tujuannya. Jadi sebelum kamu ini kalian mau menempatkan, misalkan kalian mau menempatkan sebagai PJ upacara ya, sebelum kamu masuk ke lapangan, ke anak-anak latihan upacara, kamu harus pastikan tahu dulu upacaranya itu upacara apa. Jadi memang jangan asal masuk bahasanya lah ya. Kalian harus pastikan upacaranya itu upacara apa. Jadi minimal sebelum masuk ke lapangan itu kalian tahu susunan upacaranya. Itu lengkap kok di situ. Lapor, terus upacara pembukaan itu kan sesuai sama di protokol. Paling kayak gitu. Yang panjang ininya. Iya, tujuannya. Kayak api unggun kan kamu lapor upacara penyalaan, iya, siap dilaksanakan, kan cuma kayak gitu. Upacara api unggun telah dilaksanakan, laporan selesai. Jadi yang paling biasanya lupa tuh di sininya, di tujuannya. Kalian harus yang pintar-pintar cari kalimatnya itu. Udah, udah ya. Jadi seperti itu materi yang telah disampaikan oleh Kak Arif ya. Jadi kesimpulannya adalah setelah ini kita diharapkan itu bisa menyusun suatu acara ya, baik itu untuk acara pelantikan maupun acara bersami atau acara sejenisnya. Yang diharapkan juga adalah kita harus bisa mengantisipasi. Kalau bisa itu biasanya kalau misalnya kita bikin suatu acara ada rapat penyusunan acara itu kita sekaligus membuat plan B-nya
ya. Tapi memungkinkan nggak kalau misalnya plan B ini kita gagal juga, akan ada plan C yang mendadak itu. Nah, Iya, yang diharapkan itu adalah kita spontan antisipasi ketika acara gitu ya. Iklan. Iklan. Sumber nggak? Mana enggak ada? Keren. Gimana foto di situ sih? Foto di situ. Nanti kemana bukan cepat balik jauh jam sana.